Giliran ada job ditawarin pada nggak mau, giliran gak ada job minta-minta terus. Tapi kan ya saya udah mengusahakan sebagai lembaga nih. Sebagai oknum ini udah mengusahakan pekerjaan yang ada di Jepang. Malah kaliannya yang jadi siswa nggak ada yang mau. Gimana? Kalian lihat nggak sih ke Jepang? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten Surat. Sorry buat sahabat-sahabatku yang selalu setia menonton konten Surat. Akhir-akhir ini saya jarang banget ngupload. Walaupun videonya sudah numpuk, saya nggak sempet ngedit. Pokoknya nggak ada waktu sama sekali. Karena kepepet kerja sama kepepet ada anak baru. Jadi setiap malam kita belajar bahasa Jepang, belajar pekerjaannya. Jadi nggak ada sempet buat ngedit video. Kalau video udah banyak. Kerokokan dulu. Nah, konten Surat sekarang saya pengen menjawab dari kolom komentar lagi. Kebetulan sekarang udah banyak banget komenan yang masuk. Yang mungkin ini bisa menjadi informasi juga buat kalian semua. Dan mungkin ini juga bisa mewakili kalian semua yang merasa bahwa saya juga sama seperti komenan ini. Ini komenan dari Obos 13. Ini pertanyaannya kayak gini. Bagaimana kalau LPK maksa untuk ambil job Tobi? Tapi sebenarnya nggak mau, karena banyak risiko. Kalau ditolak disuruh keluar dari LPK. LPK sekarang makin seenaknya. Gue lihat bang. Nah ini intinya pertanyaannya. Ada oknum. Kita nggak bisa nyebut LPK ya. Ada oknum. Yang memang sengaja. Semisal ada job nih. Job Tobi misal. Dep keluar. Siswanya ada berapa orang lah, agak banyak. Disuruh, siapa yang pengen masuk ke Tobi? Kamu. Aduh saya nggak mau. Kalau kamu nggak mau, kamu di blacklist. Entah kamu nggak bakalan diikutin lagi wawancara. Kamu bakalan dipersulit. Atau kamu ditendang dari lembaga saya. Seperti itu ya. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Kalau memang ada lembaga yang seperti yang tadi saya omongin, berarti itu lembaga yang nggak perlu dijelasin sebenarnya. Itu lembaga yang loh gimana? Kita kan yang pengen ke Jepang ya terserah kita mau kerja apa. Ya kita yang memilih dong. Nggak bisa dong kita dipaksa kamu harus masuk ke sini. Nah, kamu harus pokoknya. Loh, kalau kayak gitu namanya pemaksaan lah. Dipaksa masuk. Tahu-tahunya datang ke Jepang kerja Tobi karena dipaksa masuk ke Tobi. Kabur nyalain siswanya. Kamu kabur. Malu-maluin lembaga saya. Lembaga saya jadi tercoreng. Orang Jepang jadi nggak mau ngambil dari lembaga saya. Gara-gara kalian. Padahal salah siapa? Sebelum datang ke Jepang ini. Muridnya milih pekerjaan lain, muridnya nolak pekerjaan Tobi, nggak bolehin, harus kakak harus dengan pendirian dia kamu harus ikut Tobi boy. Akhirnya resikonya apa? Di sini kabur, di sini risikonya apa? Di sini apa lagi? Banyak banget macam-macam ya. Tetap yang disalahin muridnya, siswanya. Kan kecuali memang siswanya sendiri yang pengen masuk ke job itu. Ngotot saya pengen job ini, dikasih tahu. Nah, kalau lembaga yang benar, lembaga yang memang dia itu nggak ada niat aneh-aneh, pasti dia tuh
menghimbau terlebih dahulu sebelum kalian mengambil pekerjaannya. Semisal kalian pengen ngambil tobi, pasti dari senseinya, dari pengurusnya di situ, di lembaga kalian, pasti ngasih tahu bahwa pekerjaan tobi itu seperti ini. Kamu yakin mau masuk job ini? Mental kamu kuat. Jangan dikira pekerjaan ini sama seperti kayak di Indonesia. Karena kerja di Jepang itu beda budayanya. Nah kalau dijelasin kayak gitu, oke. Misal siswa yang ngotot, wah nggak apa-apa, saya itu gambarimasu, samuku temo, atsuku temo, gambarimasu, wih kan gitu ya kalau pengen ke Jepang itu. Pokoknya apapun, neraka pun ku seberangi gitu. Hujan badai apa segala macam ku seberangi. Tahu-taunya pas datang ke sini, minggat. Kalau itu oke, bisa nyalain muridnya ya, dicari muridnya atau di posting segala macam, oke kalau itu gak jadi masalah kalau menurut saya, karena memang dari muridnya sendiri. Tapi kalau kayak gini, saran dari saya, kalau memang masnya udah masuk duit nggak terlalu besar, bagus cari LPK lain daripada masnya di situ ujung-ujungnya kesananya nggak jelas. Terutama yang nonton juga nih, siapa tahu yang nonton juga ada yang mengalami seperti ini kejadiannya. Begitu ada job keluar, kalian dipaksa ikut masuk ke job itu, sementara kalian sudah ada pilihan sendiri. Saya pengen masuk ke pabrik misalkan, saya pengen masuk ke perawat, saya mau masuk ke restoran, ternyata dipaksa sama pihak lembaganya suruh masuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan pilihan kalian. Nah kalian tanyakan balik ke mereka. Kalau misalkan mereka bilang, kalau kamu nggak ikut wawancara yang sekarang ini saya rekomendasiin, ada job lagi keluar, saya nggak bakalan ngikutin kalian. Terutama yang nolak pekerjaan yang tadi yang saya tawarin. Nah kalian ya tanyain terus, gunanya lembaga ini apa gitu. Gunanya lembaga kalian semua ini mendirikan ini untuk apa gitu. Untuk memaksa kita, apa untuk membuka jalan untuk kita gitu. Kalau kayak gitu modelnya kan bukan membuka jalan, tapi memaksa jalan. Jadi kalian pertanyakan itu. Kalau misalkan kalian menolak nih pekerjaan yang ditawarin yang pertama, terus mindset berikutnya nggak bakalan diikutin, wawancara yang berikutnya nggak bakal diikutin. Lah terus gimana? Lah terus gimana kelanjutannya? Katanya kan kita ke Jepang itu kan diperbolehin untuk memilih. Lah kenapa dipaksa harus masuk ke pekerjaan yang bukan yang kita pilih? Kalian harus pertanyakan itu ke lembaganya. Jadi jangan sampai kalian terpaksa gitu masuk ke pekerjaan tersebut. Karena takutnya ujung-ujungnya ya tertekan kalian sendiri gitu di Jepangnya. Terutama magang gitu. Kalau TG ya nggak jadi masalah lah. Kalau TG mungkin kalian bisa pindah gitu kalau nggak kuat. Kalau magang kan ya mati situlah 3 tahun tuh kalau nggak ketahan sama bukan pilihan kalian. Nah intinya kalau saran dari saya, kalian pertanyakan ini. Kalau kalian tanyanya ke saya, karena saya bukan yang punya lembaga kalian. Jadi kalian seharusnya tanya ke lembaga kalian itu kenapa gitu. Kenapa kok bisa saya nolak pekerjaan yang kalian kasih? Nah, sementara kan bukan pilihan saya nih. Kenapa kok nggak boleh? Misalkan jawabannya gini nih dari lembaga ini. Giliran ada job, ditawarin pada nggak mau. Giliran gak ada job, minta-minta terus. Lah yang dimintanya apa gitu, ditanyain gitu. Yang kita minta kan pekerjaan seperti ini. Kenapa dikasihnya pekerjaan genba misalkan? Loh ya pantas nggak ada yang mau masuk. Kecuali memang permintaan dari kitanya gitu, saya pengen masuk ke pabrik gitu ya, terus keluarnya job pabrik. Nah kalian gak ada yang masuk tuh, baru kalian udah ditawarin udah keluar job pabrik gak ada yang mau gitu. Lah ini kan pada yang mau ke pabrik misalnya kan, yang dikeluarin genba, ya wajar pada nggak mau gitu. Tapi kan ya saya udah mengusahakan sebagai lembaga sebagai oknum ini udah mengusahakan pekerjaan yang ada di Jepang.
Malah kaliannya yang jadi siswa nggak ada yang mau. Gimana? Kalian lihat nggak sih ke Jepang? Loh, kok malah ujung-ujungnya ke situ, Sensei? Pada niatnya ke Jepang. Orang jelas saya niat ke Jepang, cuman kan bukan itu yang saya pengenin kerjaannya. Tapi kalau menurut saya, LPK yang seenaknya itu bukan LPK sih menurut saya. Maksudnya bukan LPK yang bener-bener dia itu jelas untuk mensejahterakan muridnya gitu. Itu oknum itu, Mas. Ini yang Mas tanyakan ke saya itu oknum. Yakin saya oknum itu. Karena yang di otak dia itu cuma duit, 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 duit. Ente masuk ke situ dapat duit, udah gitu doang. Ada tawaran job nih, job Tobi, job Tobi kan banyak karena nggak ada yang mau kan. Genba pokoknya, Genba tuh paling banyak pasti keluar. Dimanapun LPK-nya, dimanapun lembaganya pasti selalu keluar tuh yang namanya Genba itu. Yakin, percaya saya. Karena memang pekerjaan ini yang paling mudah. Kalau secara gampangnya gini, kalau kerja bangunan di Indonesia kan nggak perlu ini ya, maksudnya nggak perlu ijazah yang besar-besar lah. Lulusan SD nggak sekolah pun bisa masuk. Pokoknya gambarnya detailnya seperti itulah. Kenapa di Genba, kenapa di konstruksi itu mudah dimasuki, mudah untuk dikerjai, karena memang nggak butuh yang namanya ijazah. Untuk orang Jepangnya ya, kalau untuk orang asingnya mungkin perlu kalau orang asing. Tapi kalau untuk orang Jepangnya mungkin ya kalau menurut saya. Ya sama juga kayak di Indonesia. Cukup kita punya kemauan untuk bekerja gitulah. Dan kita punya skill. Kalau masalah ijazah nomor sekian lah itu. Kalau ijazah mungkin bisa jadi untuk peningkatan-peningkatan lah. Untuk itu. Kalau di pekerjaan Genba seperti ini. Jadi itu kenapa Genba tuh masuk di lembaga-lembaga gitu mudah. Nah akhirnya dimanfaatin oleh oknum-oknum ini. Nah sementara siswa banyak, siswanya pengen masuk pekerjaannya kayak pertanian, kayak pabrik, kayak perawat, restoran, hotel kayak gitu kan. Pada mintanya kayak gitu semua. Nah sementara nih yang mudah datang terus. Genba, 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 Genba. Akhirnya karena dia udah capek untuk nyari pekerjaan yang siswanya minati. Aduh udah capek, susah banget nyari yang ini, bagusan yang gampang-gampang lah, ini udah ready gitu ya, bahasanya seperti udah ready ini. Udah deh ini aja deh, dipaksa aja nih siswanya nih, suruh masuk ke sini aja nih. Udah berapa lama nih gak ada pemasukan gitu. Lumayan nih udah dapat berapa kepala nih kan, masuk del. Kebetulan ada yang mau del, udah tuh. Tapi secara jelasnya lembaga yang bener tuh nggak maksa kalian untuk memilih pekerjaan ke Jepang. Jadi pasti ditawarin pekerjaan tersebut dan dijelasin pekerjaannya seperti apa, resikonya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, pasti dijelasin. Itu lembaga yang bener, pasti dijelasin. Ada himbauannya, ada sarannya, ada lebih baiknya. Jadi bener-bener detail di situ dijelasin. Supaya gak ada kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Contohnya kayak kabur, kayak bikin rusuh, kayak segala macem. Kurang lebih seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya bahas, apa yang saya omongin. Dan ingat, saya nggak ada ngejelek-jelekin soal lembaga manapun. Ini saya bahas oknum. Karena yang saya tahu LPK semuanya benar mengarahkan muridnya selain oknum. Ya udah, mudah-mudahan bermanfaat informasi dari saya, dan mudah-mudahan jawaban dari saya juga bisa dimengerti, bisa diterima oleh kalian semua. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Memang pembawaan saya seperti ini. Buat kalian yang ada pertanyaan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Mudah-mudahan kalian
Mudah-mudahan pertanyaan kalian bisa dibikinin konten seperti pertanyaan seperti ini. Yaudah, mungkin itu saja. Saya Rifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Rea.